Pria itu memesan makan di luar. Waktu pengiriman yang ditampilkan hanya membutuhkan 2 detik. Klik pesanan pertama, 2. Bel pintu berbunyi. Hiromitsu pergi untuk membuka pintu. Pengantar membawa makanan dan menyerahkan tas makanan ke Hiromitsu. Hiromitsu mengira itu adalah produk yang salah. Itu combo hamburger yang dia pesan. Tamori mengatakan lotionnya sudah habis. Kemudian cobalah aplikasi ini. Masukkan nama item dan tempatkan pesanan. Pertama. 2. Bel pintu berbunyi. Masih kurir yang sama. Ini krim yang dipesan Tamori. Tak terbayangkan. Mereka mencoba beberapa kali lagi. Kertas toilet, pakaian, sepatu. Semua disampaikan dalam waktu 2 detik. Mereka bahkan bisa makan steak di luar negeri. Toko ini tidak dekat. Hiromitsu sadar ada yang tidak beres. Dia menyeret Tamori keluar rumah. Lampu lorong masih menyala. Tetapi ketika petugas pengiriman tiba, di luar gelap gulita, mereka terus menggunakan aplikasi. Tamori memasukkannya 1 juta yen. Biaya pengiriman ulang adalah 1.800.000 yen. Kemudian cari pintu di mana saja. Sistem tampilan item tidak ada. Tamori mengingat cincin kawinnya ketika dia meninggal. Barang-barang pribadi ini dapat dikirimkan. Biaya pengiriman hanya 800 yen. Tapi cincin itu bernilai beberapa ratus juta. Klik pesanan. Staf membawa cincin itu. Itu adalah cincin yang hilang. Juga terukir dengan nama mereka. Tamori ingin mencoba anjing yang mereka pelihara. 2 tahun yang lalu anjing itu tersesat. Masukkan nama anjing. Biaya pengiriman hanya 800 yen. Klik untuk dikirim. Tapi ketika mereka membuka kotak itu, yang ada hanyalah abu anjing itu. Ternyata sudah mati. Tamori tidak menyerah. Dia mengetik di telepon bahwa dia ingin anjing itu hidup. Sudah mati. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Pesananmu sudah sampai. Anjing dari sebelumnya. Hiromitsu menemukan segalanya sangat aneh. Suatu hari, Tamori mengingat ibunya yang meninggal beberapa tahun lalu. Ini adalah rasa sakit yang tidak bisa dia lupakan. Dia mengetik nama ibunya di telepon. Hiromitsu ingin berhenti. Tamori segera mengklik pencarian. Biaya hingga 167.890.000 yen. Tamori berkata, dia masih ingin melihat ibunya lagi. Klik pada pengiriman. Bel pintu tidak berdering. Pengingat telepon. Kamu tidak mampu membayar. Hiromitsu menghiburnya. Ini mungkin penghasilan ibu seumur hidup. Besok, Hiromitsu mengetik nama pemain terkenal. Harganya 3.700.000.000 yen. Biaya pengiriman terkait dengan nilai orang tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka pergi ke bioskop. Hasil Tamori belum datang. Hiromitsu membuat panggilan telepon. Tamori karena lembur. Melihat dia akan melewatkan awal film, Hiromitsu memikirkan cara. Buka ponsel Anda. Ketikkan nama istri Anda. Hanya 800 yen. Klik pesanan. Setelah 2 detik, kurir membawa Tamori ke dalam bioskop. Mereka berdua terkejut. Setelah menonton film tersebut, Tamori mengeluh bahwa dia hanya pelit. Mungkin karena mereka suami istri. Keduanya dimiliki oleh pihak lain sehingga hanya dikenakan biaya pengiriman dasar. Inilah penyebab terbukanya pintu ke dunia baru. Tamori tidak perlu lagi duduk berjam-jam di kereta bawah tanah. Cukup klik ringan di telepon dan dikirim ke rumah dalam 2 detik. Ketika dia keluar, Tamori, yang sedang mengantri, mengklik teleponnya. Hiromitsu segera pergi ke sana. Saat bepergian, hanya Hiromitsu yang membayar tiketnya. Sesampainya di sana, Tamori langsung dipanggil. Meskipun saya tidak tahu apa ini, hidup menjadi lebih mudah. Pada ulang tahun pernikahan mereka, Hiromitsu memasak makanan. Tamori belum kembali. Saat dia menelpon, Tamori baru saja pulang kerja. Dia menyarankan pergi ke restoran Prancis untuk makan. Hiromitsu mengeluh bahwa Tamori tidak menganggap serius hari jadi. Tamori juga sangat menyebalkan. Jika Hiromitsu menghasilkan lebih banyak uang, dia tidak perlu lari sejauh ini untuk bekerja. Mereka mulai berdebat. Yang satu ingin orang lain pulang, yang lain ingin keluar. Mereka memiliki pemikiran yang sama. Kedua buka aplikasi, ketik nama pihak lain. Hampir bersamaan, mereka mengklik tombol order. Tiba-tiba, keduanya menghilang. Hiromitsu muncul di ruang yang dipenuhi pintu. Tamori langsung dibawa oleh kurirnya. Mungkin urutan bersama yang menyebabkan bug itu terjadi. Mereka tidak bisa kembali. Tamori panik, menarik pintu kamar ke dalam. Tapi pegangannya juga tidak berputar. Hiromitsu mengeluarkan ponselnya. Untung ponselnya ada sinyal.
Dia menelepon sahabatnya, menyuruhnya mengunduh aplikasi dan mengirimnya kembali. Teman mengikuti. Biaya pengiriman hingga 200 juta yen. Pikir Hiromitsu. Jika orang itu diserahkan, uang itu menjadi milik orang itu seumur hidup. Keduanya bingung. Di ruang aneh ini, mereka menaruh beberapa barang rumah tangga. Untungnya, Hiromitsu bekerja sebagai desainer online, jadi bekerja di sini juga menjadi sumber penghasilan. Mereka hidup dengan memesan. 1 tahun telah berlalu. Jumlah yang terkumpul tidak banyak. Anjing itu mengganggunya. Dia berteriak pada anjing itu untuk keluar. Memasuki ruang darurat lagi dan marah pada Tamori. Dia menyalahkan Tamori karena tidak merawat anjing itu. Tamara tidak peduli. Hiromitsu berkata Tamori hidup darinya. Tamori juga mengejeknya karena menghasilkan sedikit uang. Kehidupan kosong 1 tahun menyebabkan semangat mereka runtuh. Setelah beberapa tamparan, Hiromitsu menyadari bahwa dia terlalu berlebihan. Cinta pasangan itu mencapai titik puncaknya. Tunggu. Cinta pasangan. Hiromitsu langsung memikirkannya. Jika Anda pasangan yang sudah menikah, harganya hanya 800 yen. Dia bilang dia menemukan jalan keluar. Selama dia menikah dengan orang lain memanggilnya keluar hanya dengan 800 yen. Kemudian akan menikahi Tamori lagi. Dengan begitu mereka semua bisa keluar dari sini. Awalnya Tamori takut Hiromitsu akan meninggalkannya. Hiromitsu bersumpah bahwa Tamori akan mempercayainya. Hiromitsu mulai menggoda perempuan secara online. Tapi siapa yang mau menikah dengan orang asing? Mencoba dengan beberapa orang tetapi tidak berhasil. Dia bertanya pada Tamori apa yang ingin dia makan hari ini. Tapi Tamori tidak menjawab. Memasuki ruangan, Tamori telah menghilang. Panggil Tamori di telepon. Saya keluar. Seseorang bersedia membelanjakan 200 juta yen untukku. Baiklah, kalau begitu aku akan menarikmu keluar dengan cepat. Tidak. Saya mencari tahu apakah saya sedang mencari seseorang untuk menikah. Saya harus melihat apakah saya punya uang atau tidak. Selamat tinggal. Tamori pergi ke biro layanan sipil. Hiromitsu membeku di tempat. Setelah menelepon kembali, tidak ada yang menjawab. Dia sangat marah. Buka aplikasi dan masukkan nama Tamori. Tamori ke tempat perceraian. Biaya pengiriman masih 800 yen. Hiromitsu baru saja akan memesan ketika layar berubah. Biaya berubah menjadi 200 juta yen. Tamori bercerai darinya. Dia ditinggalkan di sini. Setahun berlalu, masih belum ada yang mau menikah dengannya. Dia memesan beberapa makanan. Pengantar barang hendak pergi ketika Hiromitsu memeluknya. Tolong biarkan dia pergi dari sini. Dia bisa melakukan apa saja. Dia memberitahu Hiromitsu. Hanya ada satu jalan keluar dari sini. Tamori menikah dengan seorang lelaki tua yang kaya. Mereka tinggal di rumah besar. Tamori ingin membeli lukisan terkenal. Ini sangat mudah bagi orang tua kaya itu. Klik pesanan. Bel pintu berbunyi. Tamori berlari untuk membuka pintu. Maaf menunggu lama, pesanan Anda telah tiba.